Oke, hari ini kita akan belajar namanya gerak parabola. Gerak parabola ini adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Ya. Saya akan coba kasih main ya di sini. Dan saya boleh saya izinkan dulu untuk jambornya ya. Gimana? Ya, aku lagi buat jamboard. Aku nanti boleh izinkan untuk jambornya gitu. Ya. Tapi sembari itu, ya. Sebentar aku ini dulu. Kelihatan ya? Nah, itu gerak parabola itu ada pada sumbu X dan pada sumbu Y. Untuk pada sumbu X yang dimaksud itu adalah merupakan prinsip gerak lurus beraturan. Sedangkan pada sumbu Y itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau bolanya dilempar dari bawah, dia memerlukan kecepatan sudut, menemukan namanya adanya sudut ya kan. Tapi kalau dari atas itu nggak perlu. Ya. Sebentar saya itu dulu. Saya share ya. Oke, Pak. Kelihatan ini? Iya. Oke. Nah, jadi itu ada gerak parabola, di mana gerak parabola ini itu pada sumbu X, itu prinsip yang digunakan adalah gerak lurus beraturan. Sedangkan pada sumbu Y itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Contohnya gimana? Kayak gini nih. Ini kita anggap ada bolanya ya. Terus kita lemparkan ke atas dengan sumbu alfa di sini. Nah, ini kan kita bisa deskripsikan ada pada sumbu X. Yang ini ada pada sumbu Y. Otomatis di sini nanti ada kecepatan tertingginya dia. Setelah itu dia akan membentuk titik-titik lagi di sebelah sini. Nah, berhenti di sini. Nah, makanya dengan demikian ini nanti akan berlaku ada namanya Vx dan ada namanya Vy. Di mana karena Vx itu merupakan gerak lurus beraturan, berarti Vx itu sama dengan V0 X ya. Di mana itu sama dengan V0 cos alfa. Nah, kenapa Kak bisa jadi cos alfa? Kan gini. Tadi dapatnya. Ya, ini alfa sudutnya, ini kecepatannya, ini kecepatan pada sumbu X, ini kecepatan pada sumbu Y. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Oke. Sedangkan VY-nya, nah, VY-nya ini karena merupakan gerak lurus berubah beraturan, dia ke atas, berarti apakah dikurang atau ditambah kira-kira? Aku tambah pokoknya.
dikurang ya. Oh, Kan dikurang. melawan gravitasi. Ya. Kalau melawan gravitasi kan dikurang. Oke. Nah, V0Y-nya pasti ini kan V itu dikali sin alfa ini gitu. Maka V0Y itu sama dengan V kali sin Kali sin alfa. sin alfa. Kalau ditanya VY biasa itu kalau ditanya VY berarti itu sama dengan V0 sin alfa dikurang GT. Oh, itu V ya. Iya, yang kan ada dua gini ya. Kan lurus berubah beraturan itu ada dua kan, ada V0, ada V biasa, V aksen. Nah, ini nih V aksennya ini. Oh, berarti yang kalau ditanyain V0 ya berarti yang itu V0 sin alfa. Kalau VY tambah gravitasi lawan itu Dikurang kan. gravitasi. Iya, benar. Gravitasi sebanyak gravitasi itu kan, Pak? Gini, kan tadi ya gerak lurus beraturan. Maksudnya Sebuah yang bola sebelah gravitasi. GT Apa? waktunya Waktu. sama waktunya. Sambil dicatat ya. Aku hapus kalau udah. Tapi sebenarnya di ini udah ada juga sih. Sudah paham? Sudah. Nah, ini kan bola nih, ya, dilemparin. Kalau V0-nya pada sumbu Y sama sumbu X kan beda. Tapi kalau pada saat T detik di sini, belum sampai ke sini ya, belum sampai ke sini. Di sini kan V-nya ada beda, tapi Vx-nya tetap sama. Ya. Vy-nya beda, Vx-nya sama. Di sini Vy-nya 0, Vx-nya sama. Paham nggak? Kayaknya. Apa? Tuh, kenapa Vx-nya sama? Oke, kita balik ya. Ingat, X itu GLB. Apa itu GLB? Gerak lurus beraturan. Ya, gerak lurus beraturan itu V-nya tetap kan? Iya, Udah belajar belum? pernah. Ya, kalau misalnya pada sumbu Vx ini dibilang V-nya tetap, ya mau dimanapun, mau sebelah sini, di atas ini, di bawah ini, di bawah ini, di bawah ini, Vx-nya tetap sama. Bisa nangkep? Bisa. Beda halnya kalau misal dia di gerak lurus berubah beraturan, pasti kan beda dia. Contohnya ya, ini ada bola lagi ke atas. Ini pada sumbu alfa. Ini bolanya di sini ada. Nah, ini titik tertingginya di sini. Ini titik tertingginya. Naik lagi turun. Nah, ini titik terakhirnya. Ya. Nah, ingat tadi, di sini pas dia dilempar ke atas, V0x-nya sama dengan V0 cos alfa. V0y-nya adalah V0 sin alfa. Pas di sini Vx-nya ini sama. Pas di sini juga V-nya adalah V0 cos alfa, V0 sin alfa dikurang GT. Yang tadi kan?
VY sama dengan V0 sin alfa kurang GT. Gitu. Pas di titik ini, pas titik tertinggi, V0-nya 0, V0Y-nya 0, VY-nya 0, Vx-nya sama yang ini. Pas di sini, VY-nya ini, V0 sin alfa ditambah GT. Beda. Pas di titik sini ini, dia V0 sin alfa ditambah GT. Terus yang ke sini, itu V0Y-nya maksimum, V0X-nya sama. Ini V0X-nya sama. Paham nggak? Paham. Oke. Makanya ada rumus tadi. Aku sudahin dulu ya. Hmm. Nah, makanya di sini analisa sumbu X-nya, kita lihat bahwasanya untuk menentukan Vx-nya itu V0 cos X, cos theta. Untuk X-nya itu sama dengan X0 tambah Vx tambah kali T, di Vx kali T. Sedangkan analisa sumbu Y-nya, Vy-nya V0 sin theta. Untuk Vt, kecepatan saat T, itu sama dengan di sini. Itu, sama dengan sini nih. Ini Vt sama dengan V0 kurang Gt. Di sumbu X itu kecepatan tetap ya. YT, nah, YT itu sama dengan Y pada saat T, pada saat 2 detik misalnya, belum kecepatan, belum Y maksimum. Itu sama dengan Y0 tambah V0 kali T dikurang setengah GT. Nah, V0-nya V0 sin theta ya. VT-nya V0 kuadrat kurang 2G. Ya. VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat kurang 2G. Kenapa? Karena dia GLBB. Perhatikan. Nah, ini tipe-tipe soalnya. Apa? Data dulu. Bentar, bentar. Enggak, emang di sekolah belum belajar ini ya? Sudah, tapi kayak lupa. Kalau yang VT itu untuk apa, Pak? Hah? Kalau VT itu Bisa. untuk apa? Hah? Yang VT. Apa? Yang VT. Kenapa? Untuk cari apa itu? Maksudnya? Yang VT itu untuk cari apa? Masa kayak yang bagian apa? Tadi yang aku kirim, yang kasih tahu di itu VY, yang VY tadi. Itu sama dengan VT. Kecepatan setelah Oh, T detik. oke. Kalau YT itu apa? Tinggi saat T detik. Oh, betul. Ya, kita prediksi misalnya gerak parabola bola ini adalah saat 4 detik dia sampai titik tertinggi. Pada 2 detik titik tingginya berapa? Ketinggiannya berapa? Kayak gitu. Paham nggak? Paham. Berarti kalau Itu ditanya namanya. untuk kepada X-nya itu yang VX atau yang X? Maksudnya Kayak misalnya sumbu X-nya yang pas pada titik ini. bisa juga. Kalau X kan tinggal V0 kali T aja. V0 kali T aja. Iya. Oke, nanti. Kenapa? Karena kayak pada sumbu X itu dia GLB. Kalau GLB itu mudah. Tinggal dikalikan aja kecepatan sama waktu. Udah belajar belum GLB? GLB sudah, tapi kayak lupa. Oke, sudah. Udah. Bentar, aktifin soalnya. Soalnya yang ini.
Udah catat semua. Coba sampai catat ininya ya. Tipe-tipe soalnya juga sama sampai gerak parabola pada bidang miring. Coba. Ini bisa tahu bisa. Kalau sudah kita kerjain nomor 1 ya. Latihan soalnya ya. Oke, sebentar. Oke, sudah. Udah selesai? Ya. Berapa Sampai hasilnya? oh, maksudnya udah catat maksudnya. Oh, soal nomor 1 udah. Belum maksudnya. Kak, ini maksudnya apa deh nomor yang A? Kecepatan perahu dilihat dari pengamat yang diam di tepi sungai. Mm-mm. Maksudnya kayak apa? Kecepatan perahu, sebuah perahu dan kecepatan akan mana?
menyeberangi sungai yang kecepatan arusnya 6. Coba kamu gambar sungai dulu gitu. Gambar sungai, terus kecepatan perahu tuh ke atas, misalnya kan perahunya mau menuju ke nyeberang tuh, kecepatan arusnya ke kanan misalnya gitu, dia melawan kecepatan. Maksudnya kayak kecepatan perahu dilihat dari pengambat yang diam di tepi sungai, maksudnya apa? Oke, lihat ini ya. Nih, kita gambar dulu. Ya, ingat fisika itu harus kita gambar ya. Kelihatan? Ya. Sebuah perahu, kalau dari baca pengamat, anggap kamu di sini. Ini zona, jadi ini kamu, ya kan? Terus ada perahu nyebrang. Anggap perahu nyebrang ke sini dengan kecepatan V. Terus ada arus sungai itu kan ini anggap air, ke sini dia. Arus sungainya adalah V juga. Kemana kan nanti akan perahu itu? Otomatis kalau ada arus sungai, dia kan nanti jalannya gini. Gini kan? Iya. Nah, gitu digambarin. Oh, berarti ini carinya apa yang Dicari adalah yang ditanya apa? Coba sekarang gini deh. Aku ingin ngajarin kamu ya. Kita belajarnya adalah cara menganalisa soal. Coba kamu baca soalnya. Udah baca soalnya sampai habis belum? Sudah. Coba baca soalnya pelan-pelan. Sebuah perahu dengan kecepatan 8 meter per second menyeberangi sungai yang kecepatan arusnya 6 meter per second. Jika perahu sampai Halo, Salman. Ya. Baca pelan-pelan. Kan kita mau menganalisa soal. Biar kamu bisa ngerjain soalnya. Baca pelan-pelan. Aku ulangin. Silakan. Sebuah perahu dengan kecepatan 8 meter per second menyeberangi sungai yang kecepatan arusnya 6 meter per second. Jika perahu sampai ke kalau kayak gitu, kita belum bisa menganalisa namanya. Cara menganalisa itu kayak gini cara bacanya ya. Saya tunjukin juga cara bacanya. Sebuah perahu dengan kecepatan 8 meter per second. Berarti kita tulis dulu. Si perahunya itu 8 meter per second. Sudah? Lanjutin lagi baca. Selanjutnya apa? Di kecepatan dengan kecepatan arus 6 meter per second. Baru kita buat di sini. Kecepatan arusnya 6 meter per second. Itu namanya analisa soal dalam fisika. Nah, itu yang harus kamu pelajarin dulu. Oke? Paham ya? Coba baca lagi. Baca lagi. Bukan membaca. Enggak, ya. Terus? Sebuah perahu mempunyai kecepatan 8 meter per second. Atau sama dengan itu. Yang X-nya. Terus? Berarti yang 8 meter per second itu yang VX. Coba, kan bingung sendiri kan kamu kalau kamu cepat-cepat ngomongnya kan? Ya. Bingung sendiri ntar jadinya. Yuk, baca pelan-pelan, diresapin. Artinya tuh kita tuh menganalisa soal. Itulah fungsi nanti kalau kamu ngerjain soal, kalau kamu ujian itu kamu harus ini dulu. Ya, biar saya baca coba ya. Nih, gini lihat cara saya menganalisa soal. Sebuah perahu dengan kecepatan 8 meter. Oke, kita buat perahunya ini sudah ya ke sini. Menyeberangi sungai. Bentar ya. Kalau namanya nyebrang itu kan dari sini ke titik A ke titik B kan? Itu kan ya menyeberang ya namanya ya. Nah, gitu cara analisanya. Jadi jangan cepat-cepat, oke? Yang berkecepatan arusnya, kecepatan arus. Berarti kecepatan arus nih boleh nggak Kak dari kanan ke kiri? Boleh, dari kiri ke kanan juga nggak masalah. Ya. Oke Kak, saya maunya dari kanan ke kiri Kak. Ya udah, boleh, monggo silakan. Arusnya mau dari mana pun nggak apa-apa.
Oh, berarti kalau dengan arus, nah, ini kita anggap perahu, titik, ini kita anggap perahu di sini. Berarti perahu ini akan ada dua kecepatan. Ada kecepatan menuju ke sini, dari titik A ke titik B, ya kan? Nyebrang dia, kecepatan V perahu, kita sebut V perahu. Ada kecepatan arus berarti. Boleh dari kiri ke kanan aja deh, boleh, silakan dari kiri ke kanan, monggo. Nah, ini kecepatan arus. Berarti kita namain V arus. Jadi selain kita itu mengerjakan soal fisika, selain kita menganalisa soal, kita juga harus pandai untuk memberikan penamaan. Boleh, terserah kamu sendiri. Kak, saya nggak mau V perahu, Kak. Maunya V1 aja. Monggo silahkan. Mau V1 juga sini kasih V1. Ini mau V2, Kak. Kamu yang lain V2. Boleh. Yang penting kamu paham. Gitu ya, Salman ya? Salman? Iya, Pak. Oke, gitu. Jadi harapannya nanti itu yang akan dapetin ya. Tidak, saya anggap di sini V perahu, ini V arus. Terus kemudian apalagi pelan-pelan ya. Jika perahu sampai ke seberang dengan waktu 40 detik. Oh, berarti dia ini sampai ke seberang itu 40 detik. Oh, berarti waktunya 40 detik. Nah, begitulah cara kita menggambarkan ataupun cara kita menganalisa sebuah soal. Ya. Jadi tidak kebingungan dulu di awal. Karena apa? Karena semuanya udah diketahui, tinggal kita aja yang menganalisa lagi. Nanti jangan sampai kamu ujian, kamu kebingungan sendiri karena kamu kelas kusuk. Ya. Tanpa kamu analisa dulu soalnya gimana, tanpa kamu ini gimana, tulisin aja ya. Nah, sudah tentukan. Oke, berarti udah selesai kita diketahuinya sekarang. Udah selesai ini kita diketahuinya nih. Sekarang ditanya, baru kita buat yang ditanya. Gitu nggak? Kalau di guru di sekolah ngajarin. Gimana ya? Iya. Tinggal kita cari yang ditanya apa. Diketahui udah selesai, udah lengkap ini. Tinggal kita buat yang ditanya. Yuk, ditanyanya apa? Yang A. Ya. Kecepatan perahu setelah dari pengamat. Dilihat dari pengamat. Oh, dilihat dari dia ini ya kan. Pengamat yang diam di tepi sungai. Ya. Pengamatnya diam aja di sini. Dia akan melihat perahu ini pasti nanti karena arusnya dari kiri ke kanan, ini ke depan, pasti nanti perahunya kayak gini. Gitu. Menceng kan dia? Ya. Nah, gitu cara menganalisanya. Ditanya V perahu dari pengamat. Kita anggap V aksen. Nggak disalahin kok. Yang penting kita tahu V aksen itu V perahu pengamat. Gitu. Kita buat keterangan V aksen adalah V perahu pengamat, bla 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 bla. Yang B yang ditanya ya. Ini yang A. Yang B-nya apa? Yang B-nya adalah jarak tempuh perahu. Jarak itu boleh kamu simbolkan dengan X, boleh kamu simbolkan dengan S, boleh juga. Ditanya, jarak itu apa? Loh, tadi kan kita udah gambarkan. Pasti dia itu nanti bukan lurus aja, karena ada kecepatan perahu, kecepatan arus. Pasti kecepatan arus ngaruh kan. Maka dia nanti kayak gini nanti jalannya. Yang awalnya di sini mau ke B, tapi ujung-ujungnya malah ke C nanti dia. Ke sini. Kenapa? Karena kecepatan arus ngaruh. Tuh. Nah, berapa jarak dari sini ke sini? Selanjutnya adalah yang C. Yang C itu adalah lebar sungai. Oke, kalau tanya lebar sungai itu gimana analisanya? Ya. Otomatis kita tahu, ya kan? Lebar sungai itu berarti kan ini ada perbandingan kecepatan arus sama kecepatan perahu. Ya. Ini kita dapat nanti udah dapat X-nya. Berarti V perahu ini kalau kita anggap ini alfa sudutnya, ya kan? Dia merupakan cos alfa dari lebarnya ini. Boleh tahu alfanya apa? Kita tahu alfanya gimana? Nah, cara tahu cari alfanya nanti kita bisa bandingkan bahwasanya tangan alfa itu pasti adalah V arus dibagi dengan V perahu. Karena lihat dari sini, kan V arus dibagi V perahu. Nah, berapakah alfanya? Tinggal cari anti tangan dari V arus per V perahu. Coba cari satu-satu dulu aja.
Dibuat dulu ya, diketahui, ditanya. Nanti juga soal nomor 2 aku silahkan kamu gitu juga. Dibuat diketahui, ditanyanya apa gitu. Dan soal-soal selanjutnya juga. Ada yang tanyakan? Mungkin? Salma? Sebentar. Masih nyatat? Lagi itu caritannya. Oke. Coba cari VP aksennya dulu. Yang di atas itu tadi apa? Yang tan alfa. Dan alfa sama dengan VA per VP. Tannya 3/4 bukan? Iya, benar. Berarti kalau pengen cari sin dan cosnya gimana? Coba kamu lihat anti tangan alfa itu berapa? Hah? Anti tangen namanya. Anti tan. Kak, Ya, apa tadi? anti tangen. Ada nggak di kalkulatornya? Kamu pakai kalkulator nggak? Coba. Nggak ada nih. Nggak ada anti tangan ya? Ini kalkulator di laptopku nggak ada. Hmm. Baik, kalau gitu sebentar. Dia 3/5. 4/5. Kosnya 0,8. Berarti dapatnya gimana? Gini aja. Kamu jangan langsung kerjain yang C. Kamu kerjain yang A dulu, biar berurutan. Coba. Berarti tadi itu VP apa? VP aksen. Jangan langsung kerjain yang C. Berarti Itu nanti dapat. VP aksen itu rumusnya yang mana? Oke. Ya, hapus. Udah dicatat ya berarti ya? Ya sudah. Nah, setelah itu kita gambarkan. Kita tarik yang ini sama ini. Berarti kan kita anggap kayak gini. Ini VP. Ini ini VA. Ini resultannya ya. Ini R-nya. Atau kecepatan VP aksennya. Atau VP aksen. Nah, kalau kamu lihat VP aksennya kayak gini sih bentuknya. VP aksen yang mana? Yang ini. Oh. Ini VP aksen namanya. Oh. Bentuknya kayak gimana tuh? Itu vektor apa ya? Vektor. Nah, aku lupa namanya. Vektor kan? Nah. Tapi aku Jadi lupa. kalau kira-kira kalau bentuknya kayak gini diapain? Itu di apa? Namanya aku lupa. Dia tegak lurus ya. Dia tegak lurus ya. Ya. VA sama VP tegak lurus ya. Sudutnya 90 derajat ya. Nah, kalau kayak gitu diapain? Ininya berarti. Tuh, aku lupa namanya. Di apa ya? Aku lupa. Yuk, diingat-ingat lagi. Jangan kebanyakan lupa. Yuk, apa? Aku cuma tahu rumus resultannya doang. Ya udah, itu yang ini. Nggak apa. Apa rumus resultannya? Nggak apa. Itu apa ya? Vx kuadrat ditambah atau dikali ya? Tuh.
Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Aduh, lupa juga. Oke. Ini VP aksen. Berarti yang ini VP aksen kuadrat itu sama dengan VA kuadrat tambah VY kuadrat. Berarti kalau ditanya VP aksen itu adalah akar dari VA kuadrat tambah VY kuadrat. Oh, ditambah aja. Maksudnya ditambah aja? Ditambah doang. Iya, ditambah doang. VA kuadrat tapi dikuadratin kan? Bukan sekadar ditambah aja tapi dikuadratin. Coba cari dulu berapa nilainya. Sepuluh bukan? Iya, 10. Berarti 10. Berarti yang mana? Yang mana? yang berarti 10 ini meter per second. Itu yang A. Ya. Yang B-nya yang ditanya apa? Yang B ditanya X atau S. Nah, kalau X atau S kira-kira diapain? Tuh. Ini apa lebar? Berarti ini carinya waktunya tuh. Lebar sungai, jarak tempuh perahu. Satu-satu, yang B dulu kan? Ya, yang B dulu. Bukan yang C. Ini carinya waktunya atau apa? Emang waktunya udah diketahui apa belum? Oh, sudah, 40 detik. Masih ini jarak tempuh. Jarak tempuh apa ya? Aku lupa. Jarak tempuh perahu. Tadi kan perahunya kan nyerong kan jalannya kan? Iya, nyerong. Nah, itu jaraknya gimana? Berapa gitu? Kira-kira gimana? Kira-kira diapain? Nggak tahu juga. Nah, ayo. Kira-kira diapain? Coba dipikir dulu. Gimana diapain? Oke, ini konsep analitiknya dimainin lagi ya. Tadi kan kamu udah tahu bahwasanya jaraknya nyerong kan? Ya, Emang untuk menentukan jarak itu rumusnya apa dalam gerak lurus beraturan? aku nggak tahu. V kali T. Ya udah, kamu V-nya udah dapat kan?
Aku aja cek rumus aku lagi. P-nya udah dapat belum? Oh ya sudah, yang VP itu. Aku tadi VP VP aksen udah kan? yang tadi di A itu V-nya kan? Iya, Berarti itu namanya apa tadi? VP aksen kan? VP aksen dikali waktu. Mm-mm. Lalu diapain? 400. Ya, 400 apa? ini jarak. Satu. Hah? Kalau jarak satunya apa? Meter. Iya. Oke. Gimana? Berarti Seru? yang C tadi apa? Lebarnya. Lebar. Kok cari lebarnya apa berarti? Kalau cari lebarnya, berarti ini ada hubungannya sama jarak tempuh tadi sama kecepatan perahu dong ya. Hmm. Kalau lebar sungai, berarti analisa dulu ini. Lihat nih. Cara ngelihat. Lihat fotonya. Kan tadi dapatnya gimana sih? Uh, ini panjang lintasannya ya. Ini jarak tempuhnya tadi, XP aksennya, kita anggap itu. Ini berarti ada hubungannya sama sudutnya yang dibentuk nanti, ya kan? Karena dari tadi itu ada VP, kan ada VP, V perahu, ada V arus. V perahu sama V arus. Dan ini resultannya. Otomatis nanti akan ada sudut alfanya nanti ya. Alfa, sudut alfanya itu merupakan tangan alfa VP per VA ya. Iya. VP per VA berarti VP-nya adalah 8, VA-nya adalah 6. 6. Berarti ini sama dengan 4/3 ya. Ya. Tangan alfa 4/3 berarti anti tangan dari 43 sama dengan 4/3 adalah nggak ketemu kamu tak? Yang 4/3, iya Pak. Berarti Anti cari tangan alfanya gimana? namanya tan min 1, kalau nggak ini tan min 1 atau anti tangan. Tan min 1 4/3 itu kalau nggak salah dia 53. Sinnya yang besar kan? Ya. 53 derajat. Aku kayaknya belum pernah belajar ini deh. Apa? Aku belum nyampe sini, Mas Baca belum dikasih tahu ini. Tapi udah belajar sudut istimewa dari trigonometri belum? Geometri ya. Kayaknya belum Sin juga. 30, sin 4, sin 60 mungkin. Sudah? Aku cuma tahu apa kayak pas fisika dikasih tabel kayak sin 60 kayak gitu doang. Kok masa kayak yang 60, 45, 30 kayak gitu. Tapi ini bisa jadi masuk di soal loh, di fisika itu ada 2. Kalau Tapi masalah dia katanya kalau yang kayak gitu tadi ajarin di derajat. MTK itu, MTK Science. Iya, ini ada 37 derajat sama 53 derajat. Ini sering masuk. Ini adalah 0,6. 0,6. Ya, ya Yang 0,8. 37 yang diajarin doang cuma 37.
0,6 itu dan 0,8 kan? Kemungkinan 37 dan 53 ya. Situ. Berarti ini kemungkinan 53 sinnya, ya kan? Ya. Karena tangannya besar. Kemudian kalau gitu, kalau ditanya lebar kan berarti yang ini ya. Cosnya berarti. Ikan ini lebar sungai nih. Ini lebar sungainya. Perahunya tadi kan ke sini. Ya kan? Nah, ini tadi kan sudutnya. Berarti ini carinya ya. Nah, berarti kalau gitu lebar sungai itu adalah sinnya depannya kan? Nggak masuk belum? Ini carinya, oh itu lebarnya. Oh, nanti. Yang garis yang sebelahnya alfa itu berarti itu lebarnya, yang bukan yang miring. Yang itu ya itu. Loh. Kan miring tadi jarak tempuhnya kan? Iya. Ini Mas ya. Kita bercerita nih ya. Kamu lagi naik perahu. Tuku 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 40 detik ke sini. Kenapa? Karena ada kecepatan arus, ada kecepatan perahumu, ya kan? Lebar itu tuh jarak ini ke sini dong. Ya kan? Kita kasih warna deh. Lebar itu jarak ini ke sini. Ini namanya lebar tuh. Ini namanya lebar. Sedangkan ini jarak tempuh namanya. Itu tuh jarak tempuh yang merah. Ini jarak tempuh. Paham kan? Ngelihat sudutnya pastinya kita tahu nanti kalau sudutnya kita buat sini sudutnya alfa, berarti jarak lebarnya ini itu kan sama dengan jarak tempuh sin alfa, ya kan? Sin alfa yang mana tadi? Emang aku harus ulang ya. Aku kasih warna-warna biar kamu paham. Ini namanya jarak tempuh. Ini namanya lebarnya. Ini namanya alfa. Oke, jarak tempuh. Ya kan? Untuk menentukan yang ini, menentukan nilai yang lebar, yang warna biru, berarti menentukan lebarnya adalah jarak tempuh yang ini tadi, XP aksen ya, dikali sin alfa. Kenapa sin alfa? Karena depan sudut. Mengerti sampai sini? Tuh, itu yang nomor situ apa? Jarak tempuh. Jarak tempuh, XP aksen. Oke. Ini aku kasih framework berpikir ya. Siap nggak? Halo? Hai. Tuh, framework apa? Framework berpikir tuh cara kerja berpikir. Gini, ya. Ini insight aku aja selama aku belajar fisika. Fisika itu analisa soal, analisa rumus. Jadi, terkadang rumusnya itu pasti beda-beda tergantung kondisi soalnya. Jadi, setiap soal satu sama yang lain biasanya itu beda. Paham ya? Ngerti sampai sini? Tuh, loh. Maksudnya, itu rumus apa yang sebelah? Yang ini. Ya, itu apa? Lebar sama dengan XP. Hapus ini. Yuk, gimana cara menentukan yang ini? Gimana? Kita namain ini A, ini B, ini C. Bagaimana cara menentukan BC? Sama dengan? Yang B itu tadi apa? Yang A BC sampai itu B. lebarnya. A sampai B itu berapa?
Kan A sama B nggak diketahui, yang ketahui kan AC-nya tadi, kan jarak tempuh kan. Ya, jarak tempuh tadi 10 meter per second. Jarak tempuhnya 10 meter per second. Iya. Yakin. Itu kalian jarak tempuh kan yang B tadi. 400. Opo. AC dikali sin alfa. Itu Sin menentukan, alfanya tadi 53 kan? iya. AC-nya berapa? AC-nya 400. 400. Sin alfanya? Sin Alfa 53. sin 53. Berarti Tapi 400 dikali berapa? aku nggak tahu ini berapa. Belum pernah diajarin kayak gini. Iya, sin 53. Aku nggak tahu, Pak. Sin 53 itu kebalikan dari sin 37. 37 berapa kalau sinnya? Aku lupa sih 0,8 bukan? 0,6. 0,6 berarti sama aja. Tunggu. Bukan. 0,8. Catat aja deh, kamu catat aja. 37. Sinnya tadi apa? 37. Catat di sini aja ntar. Biar aku fokus. Oke. Jadi apa yang 37 ya? Sin 37 itu 0,6, cos 37 itu 0,8, sin 53 itu 0,8, cos 53 itu 0,6. Kenapa hafal? Karena dibalik aja. Iya, 37 sama makanya 53. tadi aku lupa dibalikinnya yang mana. Udah tahu konsep ini belum? Konsep. Y sama X dalam sinus sama kosinus. Iya, kayaknya. Ini yang vektor. Pelajaran vektor. Iya, Y sama X. Ke sini yang paling besar itu cosnya. Pada sumbu X itu rajanya cos, pada sumbu Y itu rajanya sin. Kan 37 itu mendekati X atau mendekati Y? Apa? 37 derajat itu mendekati Y atau mendekati cos? Cos. Cos. Makanya cos 37 yang paling besar, 0,8. Ya, kan sinnya 0,6. Oh. Aku menariknya gitu. Nah, sekarang cos 53 itu dekat sama Y atau dekat sama sin? Ya. 53 itu dekat dengan Y atau dengan cos? Dekat dengan X atau dekat dengan Y? 53. Yang 53. 53 derajat. Dekat itu apa namanya? Yang Y. Yang Y. Makanya sinnya yang besar, 0,8. Y-nya 0,6. Sebentar. Begitu. Kalau udah kamu tahu triksnya trigonometri, enak banget. Nggak perlu diingat. 400 kali sin 53 berarti sin 53 adalah 0,8. 0,8. Berarti jawabannya adalah Sebentar. Aku lagi tulis. berapa? 320. 320. Itu lebar sungainya berarti. Tunggu sebentar. Lagi tulis. Ini belum diajarin di sekolah ya? Iya. Yang tentang mencari sinnya yang bukan 60 itu belum diajarin. Katanya diajarinnya pas MTK Science. Tapi belum nyampe sampai situ. Itu masih mending, nanti tuh bakalan ada yang namanya, ini udah ditulis semua dulu. Sebentar. Ya, yang sin udah ketulis semua. Yang di bawahnya udah. Belum, sebentar lagi tulis. Itu ada yang namanya nanti tuh sin 15. Sin
Sin 90 ada ya? Ada. Sin 75. Tapi harus dikuatin dasarnya dulu, dikuatin yang sin 30, 40, 35. Udah ya, saya hapus ya. Oke. Oke, sekarang soal nomor 2 itu sama seperti nomor 1. Kerjakan dulu. Ini belum di sini. Sudah? Masih dikerjain? Masih Masih. proses? Masih. Berarti besok gerak parabola lagi ya? Oke. Gurunya di sekolah udah nerangkan sejauh mana? Apa? Gurunya di sekolah udah nerangkan sejauh mana? Ini sekarang masa lagi parabola. Bukan lagi apa yang melingkar. Sudah lewat yang ini aslinya, tapi belum pernah ajain yang kayak gini. Sebenarnya nanti kita bahas soal ini. Soal Oh, ini deh. Hah? Apa? Ini yang Apa? cari apa kecepatan perahu yang biasa itu di rumusnya sama kan yang kayak tadi yang VP Sama. 243 akarnya apa? Masa akar 243. Coba perahu motor menyeberang sungai yang lebarnya 60. Kecepatan arusnya 3 sejajar dengan tepi sungai. Aku pengen lihat cara analisamu gimana. Coba kamu tulis coret-coretnya gimana. Apa? Di Jambat. Jemput aku nggak bisa akses. Ku share dulu.
Tapi aku nggak bisa edit juga. Harus diedit juga ya. Tuh. Oh ini dia. Jadinya perahu. Ini sungainya. Perahu di sini. Berarti yang tadi yang ini kan VP. Yang cari yang ini. Dan yang arusnya berarti ke sini. VA. Habis itu menurut orang yang liatin arahnya kayak arahnya sini itu adalah VP sinkronim yang itu. Berarti kan rumusnya yang sama yang kayak gini kan? Kebalik, Hah? Kayak gimana? PP aksennya di luar. VP aksen yang dua dong. Nggak bisa Kan berarti dia dipindahin. Hah? udah belajar Pitagoras belum? Sudah. Kayaknya belum deh. Aku lupa juga. Pas vektor langsung kayak gini dong. Tuh. Berarti Di ini vektor kan nggak juga, berarti ini nggak butuh ada akarnya dulu. di vektor itu kan juga kayak gini kan dia. Iya kayak gitu. Ini sumbu Y, sorry, ini sumbu Y, ini sumbu X. Untuk menentukan resultan kan, Iya. resultan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat diakarkan. Iya kayak gitu. Gitu juga, kita harus tahu yang manakah yang garis miringnya gitu. Yang mana sumbu X-nya di sana dulu. Next, lanjut. Berarti ini dipindahin atau enggak? Yang diketahui apa? Yang diketahui yang VP 3 habis itu tuh. VP nggak diketahui jadinya kayak gini. Berarti ini dipindahin yang VP sama 3 ini. Iya. Kalau pindahinnya berarti kayak gimana ya? Aku lupa. Berarti VP ini kita kuadratin dulu. Sebelahnya harus dikuadratin juga. sebelahnya Nggak yang bisa 3 gitu. yang ini. Nggak bisa itu. Tadi kan Kayak awal kan rumusnya gini. Kalau kamu nyatat, itu kamu akan tahu bahwasanya VP aksen kuadrat sama dengan VP kuadrat tambah VA kuadrat. Yang oh, ditanya apa? V VP. perahu. Iya, VP. Kalau tanya VP perahu kuadrat, itu sama dengan kita pindahkan sebelahnya. Yang awalnya positif jadi, Negatif. makanya ini VP aksen kuadrat dikurang VA kuadrat. Oh, oke ngerti. Berarti coba Apa? aku hitung dulu. Hmm. 18. Bolak-balik rumusnya aja sih. Tuh. Gimana tuh? 18 hasilnya. Atau kadang Kok salah. 18? Tuh, cocok. Hah? Tuh, sebentar. Aku benar lagi. Iya, akar 18 ya. Ya, akar 18. Akar 18 sama dengan berapa? Emang ada tuh. Oh ya bisa Ada. dihitung.
Berarti 3 akar 3. Ngadi-ngadi. Bukan. Ya, tuh. Salah, belum benar. Betul nggak? Enggak. Ulang. Cari lagi. Bukan 3 akar 3, bukan. Cek, halo. Tuh. Oh, 3 akar 2. Baru benar. Yuk, lanjut. Apa yang ditanya? V perahu doang ya? Hah? V Oh ya, perahu doang. berarti dan selanjutnya apa ya tadi? Waktu yang dibutuhkan perahu untuk sampai ke seberang. Tuh. Aduh. Yang ditanya V perahu doang apa sama apa? Sama ini apa? Waktu untuk sampai ke seberang. Tuh. Aduh. Yakin yang lihat yang A cuma itu doang, kecepatan perahu doang. Bukan ini yang waktu untuk seberang. Yang A yakin besar dia doang nilainya. Tuh. Nah, ini doang atau enggak? Yang A coba baca lagi. Oh, besar. Besar itu apa? Besar itu lebar. Bukan. Besarnya apa? Ya, kita balik besaran dan satuan ya. Oh, Kayaknya kita perlu belajar balik besaran dan satuan deh. Dalam fisika itu kan ada namanya besaran, ada yang satuan, ada yang iya, arah. Ya. iya. Yang A coba baca lagi deh. Aku pengen kamu baca. Besar dan arah kecepatan perahu terhadap arus air. Besar kecepatan perahu terhadap arus air maksudnya kayak apa? Kecepatan itu besaran apa? Meter per second. Kecepatan itu besaran apa? Besaran. Hah? Gak tahu. Aduh. Satuannya. Bukan. Besaran itu dibagi dua. Kalau kamu masih ingat, coba pelajarnya. Sudah lama itu susah carinya. Besaran itu ada dua. Yang pertama skalar, yang kedua Oh, vektor. oh. Sudah belajar belum? Aku kayak inget tapi lupa-lupa juga. Skalar itu cuma punya besarnya doang. Kalau vektor tuh ada besaran dan arahnya. Berarti gimana? Nah, karena di dunia ini tuh ada dua, besaran skalar sama besaran vektor. Skalar itu ya, besaran yang tidak pengaruh mau jaraknya kemana, arahnya kemana nggak tahu. Contohnya massa, kilogram. Berat badanmu berapa sih? Oh, 50 kilo, 3 meter ke arah kanan. Kan nggak mungkin bilang kayak gitu. Nggak ada kan. Karena makanya dengan massa itu besaran skalar. Contoh besaran vektor apa? Ya kecepatan. Itu besaran vektor. Kenapa kecepatan besaran vektor? Selain dia punya nilai, dia punya arah. Makanya ditanya besar dan nilainya itu apa? Berarti nilainya dan arahnya berapa? Berarti soal yang A itu ada dua jawaban berarti. Nilainya udah kamu dapat. Nilainya tadi berapa? Nilainya adalah 3 Jika 2 meter akar 2. ton. Itu nilai. Arahnya kemana? Arah sekarang. Kenapa? Hati-hati dengan vektor ya. Besaran-besaran vektor tuh banyak. Ada kecepatan, gaya gravitasi itu vektor.
gaya gravitasi ke bawah. That's why itu kenapa ya gravitasi kalau ke atas dikurang, kalau ke bawah ditambah. Fisika itu konsis dengan itu ya. Nilai itu 3/2 arahnya kemana kecepatan perahu tersebut terhadap arus air. Berarti ditanya alfanya ya. Sama kayak tadi berarti. VP per VA. VP-nya adalah 3/2. Jawab yang A itu ada 2. Paham nggak sejauh ini? Ini tadi apanya tadi? Maksudnya yang VP sama VA itu butuh apa tadi? Tangan alfa. Tangan alfa itu sama dengan VP per VA ya. Ya. Berarti VP-nya tadi 3/2, VA-nya berapa? Ya harusnya VA-nya tadi 3. Berarti alfa sama dengan anti tangen dari 2. Akar 2 deh. Hah? Belum jelas ya? Berarti kalau akar 2 berarti gimana? Akar 2 aja. Kamu udah ngapal yang tangan juga, trigonometri? Yang anti tanmen itu kayaknya belum deh. Kamu bingung dari tadi anti tangan ya? Iya, aku nggak tahu itu apa. Sin 30 berapa? Tuh, aku lupa juga tuh, aku cek. Allah Akbar. Sin 30 berapa nilainya? 30 sin setengah apa ya? Setengah aja. Katanya udah belajar udah belum ya? Berarti belum belajar itu. Sudah, tapi Ingat aku lagi lupa ya? sin 3. Aku punya tabel kayak 30 itu apaan. Tapi aku lagi buku lain. Oke. Ya udah ya tadi yang udah tulis ya. Coba sin 53. 53 Nah, tadi 0,6. nah, kalau kamu bingung, sin 53 derajat itu sama dengan 0,6. Anti sin 0,6 adalah berapa sudutnya? Anti sin apa? Anti sin 53 anti sin 0,6 adalah berapa sudutnya? 53. 53, benar sekali. Nah, itulah fungsi dari antisin. Antisin itu atau anti tangen atau anti cos atau anti kotangen itu menentukan berapakah sudutnya. Paham? Iya, tapi ini belum pernah dipelajari. Masih belum pernah belajar. Ya, dicatat dulu gitu. Coba dilihat lagi ya. Ini kalau parabola kacau sih kalau kamu nggak tahu sin 30 cos gitu. Karena dia ke sana semua mainnya. Ini catat yang anti sin. Hmm. Oke, sudah. Ntar kamu lupa lagi kalau catat. Aku udah catat maksudnya. Nah, dengan demikian, ya, ini jadi itu sampai mana ya? Berarti
kan kita kan dari ini ya, dari tulisan kamu ya, aku ngeliat dari ini itu VP absen, sininya adalah V arus, ininya adalah VP. Ini V arusnya nggak ada. Jangan lupa ditulis juga V arusnya ya. Berarti kalau ditanya alfa, kita nggak bisa sudutnya alfa. Tangan alfa itu kan bidang paling depan, bidang sin per bidang cos, yaitu sama dengan VP per VA. Oke. Berarti tangan alfa sama dengan VP-nya tadi berapa ya? VP tadi 3 kuat akar 2. 3 akar 2, VA-nya 3. ya. Berarti kita coret 3-nya, ya kan? 3 akar 2 bagi 3 kan 3 akar 2. Jadi tangan alfanya sama dengan akar 2. Akar 2. Nah, Jadi lanjut carilah alfanya berapa? Alfa sama dengan anti tangen akar 2 adalah itu. Jadi kita itu mencari sudutnya berapa. Emang setelah aku di kalkulator ada deh anti tangen. Atau kalau nggak ada anti tangen, itu tangen pangkat -1 biasanya. Kalau nggak tuh. Di kalkulator. Di kalkulatormu ada nggak? Coba lihat. Kalau nggak anti tan, kalau nggak tan -1. Tan pangkat -1. Coba. Ada nggak? Biasanya ada fiturnya sih sendiri. Iya. Tan pangkat -1. Aku nggak tahu ini caranya. Aku belum pernah pakai kalkulator kayak yang pakai sains kayak itu. Kalau di HP-mu ada nggak ini? Coba lihat HP-ku. Aku di HP-ku ada kok. Kalkulator biasa. Nggak ada di kalkulatorku juga. Nggak ada, Pak. Kak. Nggak ada ya? Nggak ada di aku. Ya udah, kalau gitu berarti aku jawab aja deh. Anti tangen akar 2 itu sama dengan beneran 3 akar 2. 3 akar 2 itu bener ya? PP arusnya 3 ya? 3 apa? Tuh kan. Yang VP. 3,5 akar 2. Ya, PP akar 2 itu berapa? Cari dulu. Akar 2. Ya udah, berarti buat aja antitan akar 2 tuh arah. Atau sekitar 18 derajat. Kalau dibalik 3 per 3 akar 2 kan setengah akar 2. Antitangan setengah akar 2 ada. Setengah akar 3 dibagi setengah. Gitu deh. Nah, baru tentukan yang B sekarang. Tuh, tadi apa hasilnya? Dan 18 derajat ya. Dan 18 derajat. 18 derajat.
Ini nilainya itu 3/2 dan arahnya 18 derajat. Makanya Berarti namanya lebar dan arah. alfanya tadi berapa? 18 derajat. Arah, Oh, arah. arah kecepatannya. Oke. Yang B itu gimana? Yang B, Waktu yang dibutuhkan. ini jarak tempuh kan yang B? Mm-mm. Berarti berarti sin alfa di tunggu. Sin alfa bagi lebar bukan? Atau lebar bagi sin alfa? Kok pakai sin alfa? Oh, aku ini pakai yang lebar yang tadi dibalikin. Bukan itu caranya. Hmm. Lebar ya ini ketahunya ya. Ya, kita tahunya lebar. Hmm. Iya sih bisa sih. Dari lebar kan kita juga udah tahu. Hmm. Berarti dari rumusnya apa? Nulisnya ini. Lebar sama dengan Lebar sama dengan jarak tempuh kan? jarak FB OF aksen dikali sin dikali sin alfa 18 berarti. 18. Nah, FB aksennya berarti XPR aksen itu tadi kan yang tanya FB aksen kan? ya. FB Tadi apa aksennya ya? berarti L per sin 18. Sudah dapat? FB Tuh aksen dapat. kan itu kan Oh ya, FB SP aksen ya. Oh, FB aksen itu kan sama dengan VP aksen kali T kan? iya. Nah, mencari T-nya dapat dari FP dibagi VP. Hmm. Cari dulu. X, FP-nya dibagi dengan VP. VP X, aksen, sorry. tuh apa? Tuh, Kak ulangin deh. Tadi dia bilangnya apa? Ini udah sampai L sin alpha, udah tahu ya? L sin 18 udah tahu? Sin 18 tadi akar 2 kan? Nggak sampai sini udah paham nggak? Yang mana? Yang ESP aksen sama dengan L bagi sin 18. Iya. XP sama VP sama atau beda? Masa XP aksen sama VP aksen itu sama atau beda? XP itu apa? Aku tanya kembali. XP. Nggak tahu. Jarak kan? Ya, Jarak ya tempuh jarak. kan? Berarti VP aksen itu sama atau beda? VP aksen tadi apa? Aku tanya kembali. VP aksen itu yang kecepatan. Apakah Oh, jarak dan kecepatan sama? oh ya, ingat. Beda dong. Kecepatan sama jarak. Berarti 60 dibagi sin 18. Sin 18 itu tadi itu ya, akar 2. Itu tangennya beda, Mas. Oh, tangan. Oh ya. Berarti Kalau apa? kalau bingung, kamu yang itu tuh, kamu cari di kalkulator. Ya. Coba. Kayaknya bisa deh yang ini. Tuh, sin 18. Aku nggak tahu nih cara pakai kalkulator kayak gini, Pak. Klik sin dulu, baru tulis 18.
Tuh. Tadi apa? Ituin sin dulu. Harusnya 18. Jangan kamu L bagi sin 18, jangan. Bukan Masa namanya di 120 bagi kalkulator. Ini bi. Aku belum pernah pakai kalkulator untuk sains. sin 18 aja nggak ada. Tuh. Tuh. Ini aku tulisin dulu. Habis itu 18, tapi hasilnya 18 dong. Apa? Ini ditulis 18-nya dulu atau sin dulu? Yang di kalkulator. Sin dulu dong. Masa 18 sin? Ya masa enggak ada. Sin 18. Berarti ikutin sin 18. Tapi di sininya hasilnya 18 pas aku tulis. Sin habis itu 18. Kalau enggak gitu di HP-mu aja deh, jangan di ini, Ya coba di HP ku nggak benerin. ada sin atau sesuatu. Cuman Masa nggak ada? cuman di laptop. Oh, nggak ada, Coba. ada. Kalau anti sin mungkin lah nggak ada. Ini hasilnya 0,309 panjang Hmm. pokoknya. Tapi tulis 2 angka aja. Dua angka aja. Berarti 0,30. Berarti 0,3. Mm-mm. Berarti 0,3 dikali apa tuh? Dibagi. 60 dibagi 0,3. Coba bisa nggak? 200. Mm-mm. Kak, Udah, hasilnya 200. itu baru XP Accent Oh, XP accent. Berarti carinya apa ini? Oh, tuh. waktu kan. Waktunya. Oh ya betul juga. Gue inget. Berarti XP accent dibagi VP accent dibagi XP accent. Nah, balik. XP accent dibagi VP accent. Berarti 200 dibagi VP accent. Berarti ini 200 dibagi 3 aja dan biarin yang akar 3, Pak. VP Accent itu emang 3. VP accent 3 akar 3 bukannya? Mm-mm. Berarti yang akar 3 dibiarin aja. Itu dibagi 200. 3-nya. Hmm. Berarti 6,6. Kamu nyari di kalkulator ada? Kalkulator hasil 200 bagi 3 itu. 6, 200 bagi 3 akar 3 nggak bisa langsung itu. berarti kayak gimana? Kayak gimana? Apa? Berarti cara jumlahinnya gimana? Kok jumlahin? Mas masa dibaginya kayak gimana? 200 dibagi 3 akar 3. Ya. Ini sama dengan kita kali 3 akar 3. Ini kali akar 3. Jadinya kan yang di bawah Oh, ini 200. bukannya ini di yang apa ya? Aku lupa caranya ini. Pernah belajar tapi lupa. Kamu lupa mulu? Ini pasti itu SMP diajarinnya. Iya. Pasti lupa lah. Ini namanya penyederhanaan akar di bawah. Berarti ini 200 akar 3. Berat 200 akar 3 apa ya? Nih, akar 3 kali akar 3 berapa? 3. Tunggu. Maksud baunya hilang tiga-tiganya. Dua-duanya hilang bukannya. Aku lupa. Oh, 3 dikali 3 langsung 200 akar 3.
bukan hilang ya, Mas. Ini tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada akar di bawah pembagian. Makanya kita kali akar 3, ini akar 3. Makanya di sini akar 3-nya hilang, akarnya hilang, tapi tetap 3. Makanya ini hasilnya ngono. Habis itu yang akar 3 di atas gimana? Ya biarin aja. Kalau Ya, gini, kalau akar itu di atas, monggo silahkan. Asal jangan di bawah bagi per. oke. Berarti 200 itu bisa dibagi sama 9. Bisa, coba cari. 200 dibagi 9. Hasilnya 22,22. Jadi 22, koma 22 akar 3. 3. Ya. Atau enggak, gini aja juga udah benar. 200 per 9 akar 3. Dah Oh, selesai bisa gitu. itu juga. Oh, Mau oke. dicari pakai 22,22 akar 3 juga benar. Monggo silakan sendiri. Oke. Ini udah habis ya waktu Berapa? ini. Satuannya apa? Satuannya tuh untuk ini tadi apa? Oh, meter. Bukan, sekon. Kegabah kamu kayak kebanyakan ini. Oke, ini udah habis ya waktunya, Kak. Iya, mesti besok lagi ya. Oke. Terima kasih, Kak. Iya, sampai jumpa besok di jam berapa? Jam tuh aku lihat lagi. Kayaknya jam 15 atau 6, aku lupa.